Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada renungan pagi hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas nafas kehidupan dan kasih setia-Mu yang baru setiap hari. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk kami mendengarkan sapaan firman-Mu. Kami mohon ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami agar siap menerima kebenaran-Mu, dan Roh Kudus Tuhan menuntun dan memampukan kami memahami firman dengan benar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Nats kita yang pada ayat ke-10, demikian firman Tuhan. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau merenungkannya, terlebih lagi yang mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada pagi hari ini adalah pemeliharaan Tuhan dalam setiap keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki perjalanan hidup yang unik. Kadang kita merasa keadaan tidak mendukung, masalah datang bertubi-tubi dan jalan tanpa terasa buntu. Namun kisah Musa dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 mengajarkan bahwa Tuhan memiliki rencana besar yang melampaui pemahaman manusia, bahkan di tengah situasi yang sulit, penuh tekanan dan bahaya. Dari kisah ini kita belajar beberapa hal. Pertama, Tuhan memelihara umatnya. Bangsa Israel mengalami penindasan di Mesir dan Firaun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari orang Ibrani. Musa lahir di tengah ancaman, tetapi Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Orang tua Musa yang berasal dari suku Lewi dengan iman menyembunyikannya selama 3 bulan. Namun ketika tidak bisa lagi menyembunyikannya, mereka menaruh Musa dalam sebuah peti pandan di tepi sungai Nil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun tantangan dan kesulitan yang saat ini sedang kita hadapi, kita tetap percaya dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan juga menjaga kita dalam berbagai situasi yang sulit, bahkan nyaris putus asa. Yakinlah bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dengan caranya yang ajaib. Kedua, pemeliharaan Tuhan melalui orang yang tidak terduga. Siapa yang menyangka bahwa putri Firaun, anak dari yang ingin membunuh bayi Ibrani, justru menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan Musa. Nah, hal ini mengajarkan kita bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, bahkan orang-orang yang tidak kita duga, untuk melaksanakan rencananya. Oleh karena itu jangan meragukan cara Tuhan bekerja, karena Dia dapat menggunakan siapa saja untuk menolong kita. Dalam kehidupan kita seringkali Tuhan mengirimkan pertolongan dari sumber yang tidak kita duga, mungkin melalui orang asing, situasi yang tidak terbayangkan, atau bahkan dari mereka yang tampak berlawanan dengan kita. Ketiga, Tuhan mengatur setiap langkah kehidupan kita. Tuhan tidak hanya menyelamatkan Musa, tetapi juga mengatur agar ibu kandungnya sendiri yang merawatnya. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya bekerja untuk menyelamatkan,
tetapi juga memberkati umatnya dengan cara yang luar biasa. Musa yang tadinya berada dalam bahaya justru dibesarkan di istana menjadi bagian dari rencana besar Tuhan untuk membebaskan Israel di masa depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu pula lah dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita menghadapi pergumulan atau ketidakpastian, tetapi kita dapat percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah. Walaupun terkadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan membawa kita ke suatu tempat atau membawa kita kepada keadaan tertentu, tetapi kita harus percaya bahwa semua itu adalah bagian dari rencananya yang indah. Kisah Musa dalam Keluaran 2 ayat 1-10 mengajarkan bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Meskipun kita berada dalam situasi yang sulit, pemeliharaan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan selalu bekerja di balik layar. Ketika kita menghadapi tantangan, jangan takut atau putus asa, tetapi marilah kita tetap percaya, beriman dan berserah kepadanya, sebab Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib untuk menolong, memelihara, dan menuntun kita menuju masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia memelihara kami dalam setiap keadaan. Firman-Mu memberi kami kekuatan dan pengharapan bahwa dalam suka maupun duka, dalam keberhasilan maupun tantangan, Engkau tetap menyertai kami. Dan kami menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bimbingan Tuhan setiap langkah kami, tuntunan setiap keputusan kami, dan perlindungan bagi kami dari segala hal yang jahat. Ajarlah kami untuk tetap percaya dan berserah kepadamu, bahkan ketika kami tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk hidup dalam iman dan ketaatan kepadamu, sehingga dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab kami, nama-Mu dipermuliakan. Kiranya berkat dan damai Tuhan menyertai kami dan menjadikan kami saluran kasih bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.